Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vena Septianti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 4B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Dalam video ini saya akan membahas materi paradigma Islam tentang ilmu pendidikan yang terdiri dari 4 pembahasan, yaitu yang pertama hakikat ilmu pendidikan, yang kedua keutamaan pendidikan, yang ketiga teori-teori ilmu pendidikan, yang keempat ayat Al-Quran dan hadis. Baik, langsung saja. Yang pertama, hakikat ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang digunakan dalam proses pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam sebagai pedoman umat manusia, khususnya umat Islam. Pendidikan adalah segala upaya, latihan, dan sebagainya untuk menumbuh kembangkan segala potensi yang ada dalam diri manusia, baik secara mental, moral, dan fisik, untuk menghasilkan manusia yang dewasa dan bertanggung jawab sebagai makhluk yang berbudi luhur. Teorisasi pendidikan Islam terdiri dari 4, yaitu yang pertama, hakikat pendidikan adalah segala upaya dan usaha untuk menjadikan manusia dewasa sesuai tujuan pendidikan. Yang kedua, asas pendidikan Islam adalah perkembangan dan pertumbuhan dalam perkehidupan yang seimbang dalam semua seluk-beluk kehidupan secara adil, merata, menyeluruh, dan integral. Yang ketiga, model dasar pendidikan Islam adalah kemampuan dasar untuk berkembang dari setiap individu sebagai karunia Tuhan. Yang keempat, sasaran pendidikan adalah mengintegrasikan iman dan takwa dengan ilmu pengetahuan dalam pribadi manusia untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu keutamaan ilmu pendidikan. Ilmu pengetahuan merupakan suatu yang utama, yang mulia, serta sangat terpenting. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk senantiasa menuntut ilmu. Ada beberapa keutamaan ilmu pendidikan, yaitu yang pertama, orang yang berilmu diangkat derajatnya. Yang kedua, orang yang berilmu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Yang keempat, orang yang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Yang kelima, orang yang berilmu akan memiliki pahala yang kekal. Yang ketiga, teori-teori pendidikan Islam. Teori pendidikan Islam merupakan teori yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Qur'ani. Jadi, teori pendidikan Islam tidak akan bertentangan dengan hasil-hasil sains, bahkan dapat menerima dan memanfaatkan bagian-bagian dari sains bagi pelaksanaan operasional pendidikan. Teori sains bersifat deskriptif untuk membantu para pendidik dan mengasuh siswanya, tetapi tidak dapat menjadikan paradigma bagi teori pendidikan, karena dalam pendidikan teori tidak sekedar menerangkan bagaimana atau mengapa suatu peristiwa terjadi. Fungsi teori dalam pendidikan adalah menjadi petunjuk perilaku peserta didik dalam mengajar. Dalam pendidikan Islam, nilai-nilai Qur'ani merupakan pembentukan elemen dasar kurikulum, dan sekolah berkepentingan membawa siswa-siswanya agar mematuhi dan menjalankan nilai-nilai tersebut. Praktik perilaku harus dinilai para peserta didik, dan dalam pemberian nilai tidak bisa dibatasi pada penemuan-penemuan ilmiah. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dan seimbang, yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran, diri manusia yang rasional, perasaan indera. Tujuan terakhir pendidikan Muslim terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia. Yang keempat, ayat Al-Quran
dan hadis tentang ilmu pengetahuan. Terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Terdapat kembali dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kemudian terdapat juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Kemudian terdapat lagi hadis yaitu barang siapa menempuh suatu jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudah baginya untuk menuju jalan surga. Hadis riwayat Muslim. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.